Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qabla al-wasil dirasatana aqulu lakum jazakumullahu khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan kita sekalian dengan kebaikan yang lebih banyak. Alhamdulillah, di pelajaran 10 surat tafsir sebelumnya nilai-nilai kalian sebagian besarnya di atas rata-rata. Alhamdulillah, di atas 80-an. Di kalangan laki-laki ya tinggal 1 orang yang di bawah 80, tinggal anugerah. Ya, di kalangan perempuan alhamdulillah sebagian besar, dari 12 orang tinggal 5 orang. Ya, berarti ada 7 yang sukses. Ya, yang 5 orang itu yang perlu perbaikan. Jadi nanti ada pelajaran tambahan ba'da duhur atau sebelum duhur di depan kamar. Ya, yang beberapa orang ini tinggal Teddy, Viva, Isni, sama Sulis, 4. Ya, jadi 4 orang. Nah, ini 4 orang ini nanti ada pelajaran tambahan sama Nugrah. Jadi nanti 4 orang di kamar saya, ya, masuk di kamar saya di luar mengajarnya sama Nugrah. Tinggal suara saya, atau bisa juga di sini, nanti kita di sini saja. Lebih aman. Nah, ini nih ya, yang lainnya alhamdulillah. Sebagian besar alhamdulillah, bahkan ada hampir 10 orang yang dapat 100-an. Ya, dari kalangan akhwat beberapa orang, dari kalangan ikhwah yang kurang lebih 5-6 orang. Alhamdulillah. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba ketika dia yang dipakihkan oleh agama Allah, dipahamkan. Dan sekali lagi hal yang paling utama untuk kita pahami di muka bumi ini bukan kita memahami bagaimana membangun istana, ya, bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak, bukan. Tapi yang paling utama untuk kita pelajari adalah bagaimana memahami kalam Allah. Ucapan Allah itu yang paling utama, itu yang paling berharga, itu yang paling tidak ternilai harganya, ya, di dalam kehidupan dunia seorang hamba. Dan itu adalah kunci kebahagiaan yang mengantarkan seseorang menjadi orang yang dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita melanjutkan pelajaran dari tafsir surah Al-Humazah. Perhatikan, ditulis tafsir surah Al-Humazah. Al-Humazah ini artinya ditulis tafsir surah Al-Humazah. Humazah, jadi Humazah tulis, kalau bahasa Indonesianya pengumpat. Nanti kita akan maknakan. Ya, kita langsung masuk di dalam surat. Kalau di sini kata beliau, ya, di antara makna surat at-tahdziru minal ihtiza
bil mu'minina i'tiraran bi kathratil man. Ya, ancaman, peringatan bagi orang-orang yang suka mencela kepada orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang terlalaikan dengan banyaknya hartanya. Nanti di surat setelahnya lagi bakal lebih detail tentang celaan orang-orang yang terlalaikan dengan hartanya. Jadi al-humaz artinya pengumpat. Apa itu mengumpat? Jadi dia dalam ucapan, ya, misalnya bagaimana si A dengan si B ini berantem. Nah tanya ke si A, "Weh, masa anu kok?" Nah bilang anu toh, ya ini wanita ini paling banyak. Makanya perhatikan ada tamar butonya. Humazatun, bukan al-humazun, bukan. Kenapa lebih banyak tamar buto? Karena ini dilakukan lebih banyak oleh wanita. Ya, wanita akhwat, diperhatikan. Seakan tidak ada bicara di kajian. Diperhatikan. Al-humaza artinya pengumpat. Apa itu pengumpat? Artinya dia mengumpatkan sesuatu, menyembunyi sesuatu kepada sesuatu agar sesuatu itu tersampaikan kepada satu dengan yang lainnya. Misalnya dia sembunyikan keburukannya kepada A. Ya. Iya, memang itu begini. Ya. Sebentar ke B, dia bilang masa nanu kok. Dia bilang begini. Sebentar ini kalau dia pergi di B, dia baik, umpat ki. Dia sembunyikan sesuatu yang buruk darinya, dia yang sudah cerita ini ke B, ke A. Dia sekarang cerita ke B, sedangkan sudah kita ceritai B tadi ini ke A. Tapi ketika dia di B, dia lagi seakan-akan baik sama B. Dia sembunyikan keburukannya. Jadi dia cerita kepada si B, dianggapnya dia adalah malaikat. Padahal apa dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Dia sembunyikan, itu namanya mengumpat. Nah sembunyikan keburukannya, nah tanya ini si B. B, masa itu ana bilang begini. Begini. Akhirnya nanti antara si A dan si B ketika baku jalan lewat tidak tegur sapa. Ya, baku jalan lewat, baku bikin status nih. Ya, masa ada orang begini, sok suci begini. Nah bilang si B juga ada begini, singgungan. Tapi singgungannya sudah nampak. Muncullah al-humaza. Ya, intinya adik-adikku sekalian, al-humaza, ya akhwat diperhatikan, al-humaza adalah perbuatan yang buruk dalam kelakuan. Al-humaza artinya adalah perbuatan yang buruk dalam kelakuan. Perbuatan yang buruk dalam kelakuan. Di bawahnya al-lumaza, sedangkan lumaza perbuatan yang buruk dari lisan. Ya, kalau dari kelakuan, misalnya ada orang bakuliaki nakas begini matana. Ya, najanjang diri sigi orang. Gara-gara apa? Ada dusta di antara mereka. Ya, itu namanya humaza. Jadi humaza perbuatan yang buruk dengan kelakuan. Misalnya, ya, si A dengan si B baku bombe, tapi satu pondok. Caranya apa? Tidak bakuliah. Kalau bakuliah sinis. Ya, nakas begini orang, nah lihat. Ataukah ejek-ejek dengan perbuatan, intinya dia ejek-ejek dengan perbuatannya. Ya, dan selainnya. Ataukah seperti humaza, seperti istrinya Abu Lahab. Dia langsung simpangkan di depan rumahnya Nabi kotoran, duri dan selainnya. Itu namanya humaza. Sedangkan al-lumaza adalah perbuatan yang buruk dari ucapan.
Al-lumaza ditulis al-lumaza dengan lam ya. Al-lumaza perbuatan yang buruk dengan ucapan. Perbuatan yang buruk dengan ucapan. Nah, sekarang kita yang masuk di tafsirnya. Ya. Sekarang metode kita insyaallah taala mulai besok ya, ada yang baca, jadi kita mulai dari yang tertua. Jadi yang tertua mulai besok duduknya di sini, Abdullah. Baru diganti Faiz, baru diganti seterusnya Ikram, baru Fauzan, baru Noval dan selainnya. Dibaca di sini jadi ada yang baca. Jadi pertama kita membaca Al-Quran, kita semuanya tenang. Supaya apa? Turun rahmat Allah. Ya, supaya turun rahmat Allah. Jikalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dengan baik. Ya, agar kalian dirahmati kata Allah. Nah, ini mulai besok. Jadi besok Abdullah di sini duduk. Ya, besoknya lagi Faiz. Besoknya lagi ya Ikram, besoknya lagi Fauzan, baru Nopat, baru seterusnya. Semua dapat. Ya, semua dapat. Nah, kelas tahfiz dulu. Ya, dimasukkan. Jadi ada kenangan di YouTube nanti. Ada kenangan bahwa kita pernah membaca. Begitu para ulama. Ya, begitu para ulama mengambil pembelajaran tafsir di guru-guru mereka. Sekaligus ya memahami, jadi bukan cuma tafsirnya yang kita ambil pelajaran, tapi bacaannya juga. Sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wailul likulli humazatil lumazah. Wailun ini ada dua maknanya, ditulis wailun. Makna wailun. Makna wailun titik dua. Satu, kecelakaan secara umum. Ya. Satu, kecelakaan. Artinya segala jenis kecelakaan. Ya, satu. Dua, ada yang menafsirkan wailun ini adalah suatu tempat di neraka, suatu lembah ini neraka. Ada yang mengatakan wailun ini adalah suatu lembah di neraka. Maka dari itu telah dinukil oleh Ibnu Katsir, telah dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari hafizahumullah taala, wailul likulli humadah al-wadi yasilu min sadirin ahlun nari wa qayhahu. Kata beliau, wailun artinya adalah suatu lembah yang di dalamnya mengalir nana-nana. Jadi minumannya ini lembah, ada air-airnya. Air-airnya ini mengalir dari nana-nana yang terpancar dari ahli neraka. Jadi ahli neraka dibakar. Kalau dibakar tidak, kalau terbakar bernana-nana kulit tidak. Kalau bekas bakar bernana tidak. Bernana. Nana-nana ini terkuras oleh jutaan manusia, bahkan miliaran di dalam neraka. Terperas itu air nananya, pergilah ke sungai-sungai. Di sungai-sungai turun ke lembah-lembah. Seperti kita, air hujan turun dari atas. Dari atas gunung turun ke lembah-lembah. Lembah-lembah turun ke kanal-kanal, kanal-kanal turun ke sungai, sungai turun ke penampungan. Begini juga neraka ini yang ditempatkan orang-orang, akhirnya dia lari ke lembah-lembah itu nananya. Di suatu lembah itu ada yang tinggal. Kayak kita ini misalnya, ini termasuk lembah ini. Kita tinggal di sini terpagar, nanti akan diceritakan bagaimana jenis lembahnya di bawah. Ya, intinya wailun ini adalah suatu lembah yang mengalir di dalamnya nana. Untuk apa ini? Sebagai minumannya ini penghuni neraka ini.
Jadi bagian senantiasa yang mengumpat, menceritakan keburukan orang kepada yang orang lain, agar kedua orang ini berkelahi, bertikai, saling membunuh, saling mencela, hati-hati. Neraka yang dipenuhi nana minumannya. Ancaman Allah darinya. Ya, jadi hati-hati yang suka ini. Karena suka pasti batu cerita. Artinya mendatangkan cerita satu ke cerita lain, nanti dia akan diminumkan oleh Allah dari air nana. Ya, air nana. Kata Allah Azza wa Jalla, wailun, neraka yang dari air nana, yang mengalir di dalamnya nana. Untuk siapa? Likulli, untuk seluruh. Humazatil lumazah, ya, yang memiliki sifat humazah. Humazah tadi saya sudah jelaskan, yang memiliki sifat, yang memiliki kelakuan apa? Mengumpat. Al-lumazah dengan ucapannya pacala-cala. Ya panjang lagi gina. Ya bicoki. Hati-hati. Ya. Kita semuanya jangan di sini merasa tenang. Jangan pernah merasa tenang. Allah menegaskan neraka di suatu lembah yang mengalir di dalamnya nanah. Bagi siapa yang senantiasa, untuk orang-orang yang melakukan humazatil lumah. Sekarang saya tanya, ada di antara kita tidak pernah mencela? Tidak. Tidak pernah. Semua kita terancam masuk di dalam neraka ini. Ya, kita biasa mencela, apalagi kalau marah kita. Ya, biasa ataukah tidak marah kita, memain ya kita. Tapi memain tak biasa, tidak sadar, terlewatkan, akhirnya kita mencela. Berarti semua kita ini terancam akan masuk di neraka tersebut dan akan diminumkan dari nanah. Naudzubillah min dzalik. Yang semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan menggolongkan kita termasuk ya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin itu masuk surga diazab dulu baru masuk surga. Yang masuk surga tidak dihisab, tidak diazab, tidak diperhitungkan, hanya beberapa golongan. Yang pertama, alladzina la yashtarkun, orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Wala yarkun, orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, orang yang tidak pernah tatayyur. Ada burung itu, ketemu berarti celaka orang. Kalau ada burung ini berarti mau kebakaran. Kalau ada jatuh baru keluar rumah tak beresek berarti mau celaka. Kalau ada jatuh cicak, berarti mau celaka. Ya, kalau ada jatuh misalnya telur, pasca makan telur, nah ada anaknya di dalam, berarti mandul kak. Dan segala macamnya itu tatayur. Ya, seperti orang Arab kalau nak buang merpati mau pergi berdagang ke Syam, dia ambil merpati dari rumahnya. Kalau merpati ini terbang lari kanan, pergi. Tapi kalau terbang lari kiri, tidak jadi pergi. Ya, ini namanya tatayur. Kalau kita sekarang kalau bicara cip wali cecak. Iya, apa betul minjau bilang dia cecak bilang. Itu namanya tatayur semuanya. Ya, kalau akhwat-akhwatnya yang banyak, kalau ketemu bintang ini, berarti bagus di kehidupannya, lancar di rezekinya, zodiak. Itu semuanya, siapa yang melakukan itu dia tidak akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Yang keempat, jadi hanya 4 sifat. Dan ini hanya 70.000 orang. Bayangkan. Walaupun ada yang mengatakan di antara 70.000 orang, di antara 1.000 ada lagi 70 orang. Ada yang mengatakan di antara 100 ada lagi 70 orang. Ada yang mengatakan di antara 1 ada lagi 70 orang. Jadi sama dengan 49 miliar orang saja yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. 49 miliar mulai dari Nabi Adam sampai akhir manusia. Apakah kita tergolong dari itu? Berapa triliun itu manusia di seluruh penjuru dunia. Ya, ini adik-adikku sekalian, jadi jangan kita pernah merasa aman.
Ya, sekarang sebentar sudah kita belajar. Ada waktu 15 menit kita jeda. Semuanya beristighfar. Kita pikirkan berapa banyak celaan selama umur kita mulai 15 tahun sampai kita sekarang ini. Berapa banyak orang yang kita umpat, berapa banyak orang yang kita celah, bayangkan. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Kalau orangnya masih hidup meminta maaf, ya puri maaf kapuri, pernah kuku celana halalkan dulu, nanti diberikan putaran bulan. Nah misalnya, iya begitu memang. Ya, balas itu keburukan, ikuti itu keburukan dengan kebaikan. Nah sekarang, ini jadi yang akan diancam neraka wail tadi apa? Orang-orang yang memiliki sifat apa? Humazah, pengumpat. Yang kedua, pencela. Hati-hati. Kemudian al-wail ini ada dua tafsiran. Satu, kecelakaan secara umum. Ya, artinya dia binasa orangnya, tercela. Ya, yang kedua, ada yang mengatakan wail adalah suatu tempat, suatu lembah yang ada di neraka yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dari apa? Dari nanah. Nah, sekarang akhwat, ayo perhatikan. Alladzi jama'a malan wa 'addada, kata Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta dan senantiasa menghitungnya. Nah, ini juga yang diancam menjadi orang yang celaka atau diancam sebagai orang yang masuk di dalam neraka wail. Yahsabu annama lahu akhlada, yaitu yang menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya, tidak akan mati-mati. Ya, maka dari itu seperti Fir'aun, di antara mengapa dia sombong, karena dia memiliki banyak harta. Seperti Qarun, dia menganggap bahwa hartanya yang akan menjadikannya seperti raja, tidak akan mati, mau melakukan seenaknya. Wallahi kallah, demi Allah tidak. Ya, akhwat, tidak ada suaranya. Jadi perhatikan, ada beberapa sifat yang orang diancam dari api neraka. Ditulis sifat-sifat yang diancam neraka wail. Sifat-sifat yang diancam neraka wail. Satu, sifat-sifat yang diancam neraka wail. Neraka wail itu neraka yang minumannya apa? Nana. Hati-hati. Wail. Wail yang ditulis wailul likulli humazatin lumaza. Ya, neraka itu banyak. Ada Jahannam, ada wail, ada nanti hutamah, nanti ada. Ya, jenis-jenis neraka itu bertingkat-tingkat juga. Ya. Sekarang perhatikan. Satu, pengumpat. Ini wailul likulli humazah. Satu, pengumpat. Dua, pencela. Tiga, dua, pencela. Tiga, pengumpul harta. Pengumpul harta yang tidak mengeluarkan hak-haknya. Tidak mengeluarkan hak-haknya. Ustaz, boleh jadi orang kaya? Boleh. Dengan syarat harus ditahu hak-haknya ketika kita menjadi orang kaya. Dari kewajiban orang kaya yang paling pertama adalah hak Allah, yaitu zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, ya, dari hartanya, maka nanti harta yang dia kumpulkan akan menjadi ular besar yang akan memansanya. Ya, hati-hati. Jadi kewajiban harta ada haknya.
ada kewajibannya. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah dikeluarkan zakatnya. Hak manusia harus diberi ketika dia butuh. Misalnya, ya, Pak Ais menjadi orang kaya nanti. Ya, datang misalnya Pak Hari, ya, mau dioperasi. Kalau tidak dioperasi bisa tumor. Datang Pak Ais. Ya, dulu ini Pak Ais satu pondok. Apa istrinya kau ancak ni? Ya, ada sedikit penyakit, harus kita dioperasi. Baru tabunganku, baru melahirkan istriku, habis. Bantu dulu. Ini wajib. Siapa yang memiliki harta, sedangkan harta itu dibutuhkan oleh orang lain, yang kalau dia belanjakan tidak memudaratkan dirinya, kalau dia tahan memudaratkan orang lain, maka wajib dia keluarkan. Kapan tidak dia berdosa? Ya, wajib pada saat itu. Jadi ini hak manusia. Ya, makanya kita kemarin telah tafsirkan wa yamna'una ma'un. Orang yang celaka adalah orang yang menahan hal-hal yang bisa dia manfaatkan. Ada orang lain butuh kasih, seperti pulpen, sampai pulpen saja. Ya, kalau para sahabat dia kisahkan sampai baskom saja. Sebagian sahabat mengisahkan sampai hal yang mau dipukulkan kayak palu-palu. Ada orang butuh, kita punya palu-palu, ada orang butuh tidak dikasih. Ya, misalnya keluar kikodong, ya, as motornya. Ya, harus pakai palu-palu. Kalau tidak bisa jalan motornya. Kita punya palu-palu, dia butuh, kita tidak mau kasih. Ya, itu celaka. Sama dengan ini. Ya, kita punya harta, orang butuh harta kita. Kalau dia tidak, apa itu butuh itu, kalau dengan harta, kalau dia tidak lakukan, bisa ya cedera agamanya, atau bisa mati. Atau bisa hilang nakalnya, atau bisa hilang keluarganya, ya, dan selainnya. Itu namanya darurat. Nanti kalian akan pelajari namanya daruriyatil khamsah. Ada hal-hal yang darurat, ada 5 perkara, yaitu ketika untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Maka itu wajib. Seperti dia, ada kebakaran tetangganya, dia banyak airnya. Pada saat misalnya musim paceklik begini, kurang air, dia ada sumur bornya, tetangganya di sebelah kebakaran, dia banyak air di sumur bornya, minta ke tetangganya, air dulu pergi nak tutup pagarnya, nak kunci nak gembok. Ya, tidak mau nak kasih keluar air, pasang komnya kebakaran, daripada air itu sebentar habis, tidak ada yang bisa dipakai mandi. Banyak orang begitu, nak tutup ke airnya. Kenapa? Supaya tidak masuk di tetangganya. Dulu ada kerannya di luar, tapi karena sekarang musim air susah, nah tutup, mau kalau dibayar. Nauzubillah. Ini semuanya ini orang-orang yang celaka dan diancam. Ya, ini. Jadi ada beberapa orang celaka. 1, seorang pengumpat. 2, pencela. 3, mengumpul harta dan haknya. Tidak mengeluarkan hak-haknya, ya, dirincikan di situ. Hak Allah, ya, dibawanya. Hak Allah berupa zakat. Hak Allah dalam kurung zakat. Hak Allah boleh dalam kurung, boleh sama dengan zakat. Zakat wajib, ya. Hak manusia. Hak manusia sama dengan mengeluarkannya pada saat dibutuhkan. Hak manusia mengeluarkannya pada saat dibutuhkan. Butuh itu kapan? Bukan setiap minta dikasih, bukan. Pada saat dibutuhkan, itu baru dosa. Kalau minta baru dikasih, itu sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada orang yang meminta dan dia tolak. Nabi tidak pernah. Ya, biar paceng. Makanya kalau datang anak-anak di kamarku pasti dapat walaupun sedikit.
Ya, itu kelakuan Nabi. Mana energi pace-pace ja umpah untuk 7 orang jari kong. Ya. Dan dianjurkan Nabi biasanya kalau pace nak perbanyak airnya. Ya, jadi kalau datang minum energi, tidak ada rasanya, mengerti kau? Ya, memang begitu. Sunnahnya Nabi. Nabi biasa kasih membuat sup, bayangkan, airnya banyak, isinya sedikit. Begitulah Nabi. Biasa buat roti, tidak ada rasanya. Kenapa? Supaya yang lain dapat. Ya. Nah, itu diantara anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang kata Allah Azza wa Jalla, ya, ini tadi yang keempat, orang yang diancam celaka. Yang keempat, yang mengira bahwa hartanya mengekalkannya, Nah, bilang tidak mati mah ini kalau ada harta, ya, tidak. Seperti ini sangkaan orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu tugasnya di dunia mengumpulkan harta. Ya. Kenapa? Karena dia anggap itulah sebagai Tuhannya. Ya, ini ada saya ceritakan. Ya, orang Yahudi itu saking cerdasnya yang menjadikan tersesat. Jadi orang Yahudi itu keluarkan zakat. Misalnya dia punya uang 1 miliar. Ya. Dia caranya mengeluarkan zakat, dia jadikan uang yang berupa itu 1 miliar di setiap tahun. Baru dia jadikan 1 kamar. Setelah itu dia tidur itu uang. Jadi ada uang, dia kasih hambur-hambur. Baru dia loncarkan begini. Jadi dia lempar uang. Ya Allah, apa yang terbang kepadamu itu milikmu. Sedangkan apa yang jatuh kepada aku itu milikku. Begitu dia caranya mengeluarkan zakat. Ya, jadi cara keluarkan zakat orang Yahudi begitu. Ya, sama. Kalau cukup misalnya 100 juta, nambur mituan. Ya, kayak kartu-kartu. Baru ngambil baru nalempar ke atas. Ya, jadi dia ibadah di depan Tuhan nalempar ke atas. Ya Allah, apa yang saya lemparkan kepadamu itu adalah milikmu. Sedangkan apa yang jatuh ke saya itu adalah milik saya. Jadi begitu. Kalau sudah Mina lakukan begitu berarti sudah zakatnya dia. Itu orang Yahudi. Makanya foto-foto yang kalian lihat, ya, orang-orang yang mengamburkan uang itu perbuatan mereka itu. Kalau kalian lihat di Google, itu begitu. Ada foto-foto yang dijadikan begitu. Itu cara keluarkan zakat. Jadi dipahami akhwat. Cara keluarkan zakatnya orang Yahudi bagaimana? Melemparkan uang, nalempar, kena kumpul baru nalempar, itu sebagai zakatnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, karena dia pikir itu sudah berlari kepada Allah itu uang. Sekarang kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, la yuzkiranna. Ya, saya akan memberikan kecelakaan. Ya, saya akan memberikan hal-hal yang terhinakan fil hutamah, di dalam neraka. Ini neraka lain. Perhatikan, al-hutamah ini nama neraka juga. Ya. Apa jenis nerakanya Allah jawab di bawahnya. Jadi akhwat diperhatikan. Orang yang mengumpulkan hartanya dan hartanya dia tidak belanjakan sesuai hak-haknya, dia jadikan itu harta sebagai jembatannya saja melampiaskan syahwatnya. Dipakai berzina, pakai odot-odot cewek, dia ada hartanya, supaya beli emas. Supaya kalau beli emas pergi sekolah pakai kacamata gagah, pakai sepatu kickers, supaya bisa dapat cewek banyak-banyak. Baru dia akhirnya dengan itu dia bermaksiat kepada Allah. Kalau malam hari pergi joget-joget dan segala macam, jalan-jalan,
pergi ke kolam-kolam renang. Hati-hati. Yang dengan hartanya menjadi jembatan kemaksiatan kepada Allah, hati-hati. Yang mengira bahwa hartanya mengekalkannya, bahwa hartanya bisa memanjangkan umurnya, bahwa hartanya dia bisa seperti sifat tua mau melakukan apa saja. Ya, karena banyak orang begitu. Bahkan sampai orang belajar saja. Orang belajar saja dari kalangan akhwat itu kalau tidak ada hartanya dari suaminya atau harta ya dari saudaranya, itu dia sudah tidak pandang lagi. Ini fitnah harta ini yang paling banyak terfitnah adalah wanita. Fitnah laki-laki yang paling terbesar adalah wanita. Tapi fitnah wanita yang terbesar adalah harta. Ya, jadi hati-hati nih akhwat. Hati-hati. Ya, jangan menjadikan hati kita berubah disebabkan harta yang kurang. Ya, hati-hati. Jadi yang paling utama ini adalah bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan. Kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak apa yang mereka sangka bahwa hartanya mengekalkannya, tidak. La yumbadanna fil hudam. Saya akan menghinakan mereka, menjadikan mereka terjatuh dalam hutamah. Apa itu hutamah? Kata Allah, wa ma adraka mal hudam. Tahukah kalian apakah neraka al-hutamah itu? Sekarang Allah bertanya, apakah Allah tidak tahu? Tahu. Nah, Allah Maha tahu. Tapi kenapa di sini seakan-akan Allah bertanya? Di sini kata para ulama, li ta'zim, agar untuk mengagungkan, ya, walit tambih, dan untuk memberikan peringatan. Ya, jadi Allah bukan tidak tahu, tidak. Sehingga Allah bertanya kepada kita, tidak. Tapi Allah mau kabarkan bahwa saja kalau kau suka menganggap hartamu mengekalkanmu, tahu di akan dimasukkan kau di neraka hutamah dengan penuh kehinaan. Dan tahukah kamu neraka hutamah itu apa? Apa kata Allah? Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu adalah di dalamnya nerakanya muqadah. Muqadah itu adalah mustailah, apinya menyala-nyala. Jadi neraka hutamah ini adalah neraka yang menyala-nyala apinya. Tahu menyala-nyala sekarang? Kalau kita bakar ikan, toh kalau dikatakan menyala-nyala, berarti semakin besar kadar panasnya. Seperti kalau bakar ke besi. Kalau bakar ke besi, belum menyala-nyala itu besi belum itu. Tapi ini sudah menyala-nyala saking panasnya. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Saking panasnya dia akan membakar sampai ke dalam hati. Jadi kau berdiri di batunya neraka yang menyala-nyala, yang terbakar hatimu. Saking panasnya itu. Ya, bisa dibayangkan adik-adikku sekalian. Jadi kita masuk ke dalam neraka menyala-nyala, tapi tidak ada tempat keluar. Lari ke sana kok masih menyala. Pokoknya ini dunia buminya api yang menyala-nyala. Seperti kayak barang api yang kalian sudah lihat baru kau masuk di pintu, nulian menyala-nyala, tidak mau kau masuk. Tapi ditendang oleh para malaikat. Masuk, pokoknya dipaksa kok. Ditarik kau pakai rantai. Ya sabauna zira'an yasluku, kata Allah. Ada 70 hasta, 35 meter itu rantaian. Ditarik tangan kiri kanan, pokoknya ditarik kau masuk. Tidak mau kau masuk, tapi ditarik kau masuk. Diseret. Ya, bahkan orang yang pertama kali diseret di dalam neraka adalah 3 golongan dari hadis Abu Hurairah. Ya, yang mau dikatakan qori, dia senandungkan bacaan Al-Qur'annya supaya didengar orang, dipuji orang. Ya, akhirnya dia mengatakan, "Ma aminta, apa yang kau amalkan dengan bacamu?" Dia bilang, "Saya baca di malam hari, di subuh hari." Ya, kata Allah, "Kadzabta, kau dusta." Ya, kau amalkan itu hanya kau mau dibilang suaramu bagus, kau adalah qori. Ya, kau sudah dapatkan itu di dunia.
Ya, akhirnya dia diseret mukanya ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang banyak hartanya. Pagi dia belanjakan di jalan Allah, malam dia belanjakan. Ya, tapi dengan itu cuma mau dikatakan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Ya, orang yang paling banyak menginfakkan hartanya, orang yang paling pemurah. Akhirnya dia diseret oleh Allah di dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang kalau berjihad ini paling depan. Pokoknya tidak mentok-mentongi dengan musuh. Ya, tapi cuma mau dikatakan jawad, orang pemberani. Akhirnya apa? Dia dipuji di dunia sebagai pemberani, tapi maka hakikatnya dia hanya ingin dikatakan seorang pemberani, maka Allah pun mengatakan kau dusta. Kau hanya mau dikatakan seorang pemberani, maka diseret mukanya ke dalam api neraka dan dimasukkan dia di dalam api neraka. Jadi ini adik-adikku sekalian ya. Sekali lagi perhatikan, neraka hutama ini adalah neraka yang menyala-nyala. Yang kedua, membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah. Di dalamnya ada mu'sadah. Fi amalin mumaddadah. Perhatikan. Diperhatikan sekali lagi adik-adikku sekalian. Mu'sadah ini apa dari makna mu'sadah? Ya, sekarang ditulis hutama neraka. Hutama nama dari neraka. Al-hutama nama dari nama-nama neraka. Al-hutama nama dari nama-nama neraka. Ya. Al-hutama nama dari nama-nama neraka. Jadi neraka itu banyak. Ditulis di bawahnya nama-nama neraka ya. Hutama. Satu, hutama. Nama-nama neraka, hutama. Dulu kita pelajari nama-nama hari kiamat. Ya, sekarang nama-nama neraka. Hutama. Satu, hutama. Hutama. Dua, dede. Jahannam. Bukan dede ya, tidak ada nama neraka dede. Jahannam. Mana di sini? Ya, nama satu ulangi dulu. Satu hutama. Dua jahannam. Dua jahannam. Tiga sakor. Sakor. Ya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Surah Al-Mudaththir. Tiga sakor. Empat lazo. Bukan S ya, D Z O. Hati-hati. Hati-hati. Jangan suka berpikir nepatir. Kau patir? L A D Z O. Hati-hati. Ini ayat ya. Hati-hati. Ini ayat Al-Quran. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini termasuk kekufuran. Kapan kita permainkan Al-Quran, ya kita akan kafir. Hati-hati. Jadi bukan permainan ya. Makanya nanti itu kita akan rincikan. Orang yang mencela, kalau mencela agama dia kufur. Tapi kalau mencela manusia dosa besar. Kalau mencela Nabi kufur. Mencela manusia yang lain selain Nabi dosa besar. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita mencela, yang kita cela Nabi, misalnya kita cela Nabi karena banyak istrinya. Ya, kita cela Nabi karena ya kita katakan bahwa dia tidak amanah. Lain nasuruh, lain kerjakan. Begitu banyak orang Nasrani. Nabimu itu pendusta. Ya, nabimu itu orang munafik. Kenapa? Tidak semisal apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Ya, dia ucapkan di bawah katanya wahyu dari Tuhan hanya batasnya 4 istri. Ya, tapi dia kelakuannya lebih dari 4 istri. Apa itu? Kemudian lagi dia lagi tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya bahwasanya rahmatan lil alamin, baru dia menikahi anak kecil. Ya, itu tuduhan-tuduhan mereka.
Tapi gampang dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang bahwasanya Nabi menikah bukan dengan hawa nafsu. Maka dari itu di syariat orang-orang Kristen itu tidak boleh menikah lebih dari satu. Ya, tidak boleh. Dia haramkan, bayangkan. Tapi dia halalkan zina. Ya, maka dari itu kita lihat pendeta-pendeta, pastor-pastor, ya, dia suruh memang itu jemaah-jemaahnya pakai rorok pergi dia. Ya, baru pendetanya di atas panggung. Jadi lihat di bawah. Ya. Nah, ini nauzubillah. Ya. Nah, ini diantara baru dari pakaiannya pergi beribadah saja sudah mengantarkan syahwat. Ya. Itu diantara tanda buktinya bahwa bukannya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diperhatikan ya, al-hutama tadi apa? Nama dari nama-nama neraka. Muqsadah ditulis muqsadah. Ya. Narullahil muqada. Muqada tadi apa? Apa artinya di situ diterjemah muqada? Muqada artinya musta'ilah. Ya, yang menyala-nyala. Toh? Muqada ditulis muqada artinya yang menyala-nyala. Apa? Nama-nama neraka tadi baru 4. Nanti kita perluas. Ya. Muqada yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Di dalamnya juga dalam neraka itu atasnya muqsadah. Muqsadah itu artinya mughlaqa. Yang tertutup. Ya, terpagar. Fi amadin mumaddada, di dalamnya ada amad. Amad itu tiang-tiang. Mumaddada yang terbentang. Ceritanya seperti penjara. Jadi di dalam neraka hutama ini ada tiang. Tiang ini terbentang, artinya kita tertutup, tidak bisa lari. Bayangkan ini, ya. Baru kau masuk, pintu masuknya sudah neraka menyala-nyala. Mau kau lari ke kanan, ada tiang. Lari ke kiri, ada tiang. Lari ke depan, ada tiang. Terpenjara kita. Lari ke belakang, ada malaikat yang mendorong. Masuk. Ya, tidak mau kita maju ke depan, ada rantai yang menarik kita secara paksa. Mau tidak mau tetap kita masuk. Ya, mau tidak mau tetap kita masuk. Mau dilawan malaikat kah? Ya, kalau dulu Abu Jahal ketika turun ini tentang malaikat, bahwa malaikat penghuni neraka itu hanya 19 orang. Dijelaskan dalam ayat lain. Langsung kata Abu Jahal, 19 panggil Khalid bin Walid. Ya, panggil Abi Sufyan. Panggil Waraq, panggil ini. Nah, sebutkan semua orang-orang kuatnya. Pokoknya satu, kau dua ini saja, ini satu. Kita punya pasukan 100 orang, sudah bisa mengalahkan ini 100 orang. Ya, 19 orang lagi. Ya, itu yang mereka sangka. Padahal dia tidak tahu bagaimana gambaran malaikat. Pernah Nabi waktu ingin berdakwah di Taif. Pernah Nabi waktu ingin beribadah di Taif, berdakwah. Pada saat itu Nabi ditolak, bahkan dilempari oleh anak-anak kecil sampai betisnya berdarah. Bagian giginya berdarah. Datang malaikat penjaga gunung, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini diperintah. Saya diperintah oleh Allah sesuai dengan apa perintahmu. Kata malaikat gunung, kalau kau mau saya balikkan ini gunung satu kali. Ku balikkan ini gunung. Bayangkan, gunung yang besar mau dia balikkan cuma satu kali. Mana lagi dalilnya bahwa malaikat kuat-kuat? Kisahnya Nabi Lut sempat ketemu Nabi Ibrahim, dijamu oleh Nabi Ibrahim, dipotongkan unta, tidak mau makan.
Nabi Ibrahim langsung takut, ngapa ada manusia ini tidak mau langsung dia masuk di rumahnya. Baru dia tampan lagi. Akhirnya semua orang-orang yang melakukan homoseksual baru lihat laki-laki tampan. Padahal memang dia sukanya laki-laki, tidak suka perempuan. Akhirnya semua orang-orang yang hawa nafsunya besar pergi nodok. Ini laki-laki yang bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut takut. Kenapa laki-laki tampan datang di rumahku? Naborongi bukan laki-laki pencari hawa nafsu. Akhirnya diborongi betul. Datang semua. Kata Nabi Ibrahim tidak. Ya, dia tamu saya, jangan diganggu. Kata mereka, kalau Nabi Ibrahim, kalau kamu mau ini 2 anak saya nikahkan samamu. Tapi apa Nabi bilang? Ya Lut, kau tahu bahwa kita ini tidak suka perempuan. Laki-laki jadi suka. Ya, pokoknya kasih begitu. Biar malam kita ini dulu sama mereka. Ya. Akhirnya dia masuk Nabi Lut dengan wajah yang muram, takut. Langsung kata mereka, tidak usah takut. Saya memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi fitnah bagi mereka, agar semakin muncul dalil untuk membinasakan mereka. Akhirnya perhatikan, hanya 2 malaikat dihujani batu. Yang bumi yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Ya, waja'alna asfala aliyah, kata Allah. Dan kami jadikan yang bawah itu menjadi di atas, dan yang di atas menjadi di bawah. Perhatikan, 2 malaikat. Ini 19. 1 malaikat bisa menghancurkan seluruh dunia. Apa namanya? Nanti kita rempek. Hancur seluruh dunia. Bintang-bintang jatuh. Ya, air laut bagaikan air yang mendidih. Gunung-gunung tercabut, akhirnya baku tabrak-tabrak antara satu gunung yang lain, akhirnya jadi debu berterbangan. Manusia semuanya yang mendengar menjadi tuli, yang melihat menjadi buta, yang melahirkan menjadi keluar lahirannya sebelum waktunya, unta-unta bunting ditinggalkan. Baca surat Hujurat. 1 malaikat. Apa kerja? Nanti itu hancur semuanya. Apalagi ini 19. Ya, kita bayangkan 1-2 malaikat saja bisa mengalahkan. Apalagi cuma ya, apalagi 19 malaikat ini ya. Kalau kita tahu kedudukan para malaikat. Kalau kita tahu kedudukan para malaikat. Nah, seperti 1 malaikat yang bertugas menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana itu kekuatannya? 1 malaikat yang membagi-bagi rezeki kita semuanya, seluruh dunia. 1 malaikat yang mencabut nyawa. Bayangkan itu. Berapa banyak orang mati di dunia? Bagaimana juga gerakan check-in-nya? Cabut-cabut di sini, cabut. Lincahnya itu bayangkan. Di sini mati, di sini mati, di sini mati. Pergi nak cabut. Bagaimana itu gerakannya? Ini asli lebih dari jurus 1000 bayangan. Ini jurus 1 miliar bayangan ini. Ya, ini dilihat kekuatan para malaikat. Ya, ya. Kalau mau dibayangkan Allahu Akbar. Baru Abu Jahal sota-sota. Ya, Nabi bilang kalau 19 didatangkan 100 pasukan selesai. Ya, ini. Jadi adik-adikku sekalian, ini kalau kita tahu kedudukan para malaikat. Ya. Bagaimana kuatnya itu para malaikat. Ya, bagaimana kuatnya para malaikat. Inti pelajaran kita diperhatikan adik-adikku sekalian. Kita ringkaskan. Wailun artinya apa tadi wailun? Wailun, apa makna wailun? 1, kecelakaan. 2, sama tempat di dalam neraka. Ya. Kemudian al-humazah, yaitu orang yang memiliki sifat apa? Pengumpat. Kecelakaan, nerakawai bagi pengumpat. Lumazah, kalau lumazah dengan ucapan pencela. Ya, orang yang melakukan keburukan dengan ucapannya. Kalau kita bahasanya pencela. Kemudian allazi jama'a mala wa addala. Kecelakaan, nerakawai bagi orang-orang yang
Ya, yang mengumpulkan harta hanya untuk menghitung-hitungnya. Yang mengira bahwa hartanya mengekalkannya. Ya, bahwa dengan hartanya dia bisa melakukan apa saja. Tidak perlu lagi melakukan perintah, menjauhi larangan. Pokoknya hartaku mauku. Maukah berzina, maukah minum, maukah apa, mauku, uangku. Ya, ini. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. Orang-orang yang seperti ini akan dihinakan, akan dimasukkan di dalam neraka hutamah. Apa itu hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Kata Allah, narullahi muqadah. Di dalamnya terdapat apinya Allah. Allah sandarkan api itu kepada Allah. Bayangkan. Saya sudah jelaskan, kalau ada mudhafun ilaih yang disandarkan kepada Allah menunjukkan keagungan dan kebesaran. Nama saja kalau disandarkan kepada Allah menjadi nama yang terbaik. Abdullah, nama yang terbaik. Tempat rumah yang terbaik di muka bumi ketika disandarkan kepada Allah namanya Baitullah. Bayangkan. Ya, ini narullahi, nerakanya Allah. Disandarkan kepada Allah. Berarti menunjukkan kalau Allah punya api, kalau apinya dedek masih kecil nih. Ya, kalau Allah yang punya api, semua punya Allah ini api. Nah, kumpulkan pada satu ngapa? Ya, nah kumpulkan menjadi satu Allah. Makanya Allah sandarkan kepada dirinya narullahi, nerakanya Allah. Muqadah, mustailah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang menyala-nyalanya itu membakar kaki sampai kepada hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Bahkan di dalam neraka itu tertutup. Tertutup, bayangkan. Kalau misalnya ada api dalam kamarnya ini Ustaz Jamil, ya, masukin upan, pasti tidak mau jangkit, tapi pais sama pausang nangkap kok. Dua pais sama pausang, mau kau dari kemana? Tidak boleh kok. Baru pahin, nak buka ke pintuan, pas aku masuk. Mau kau nutantangi pakai kaki nu datangi langsung nopat, nanti dari kaki nu masuk. Baru di dalam tertutup, baru dikuncian. Bagaimana itu perasaan itu? Di dalam kebakaran besar, kau disuruh masuk, tidak ada tempat keluar. Tidak mau kau masuk, dipaksa kau masuk. Ditarik dengan 35 meter rantai. Tidak mau kau kasih masuk, pantanu dituruti. Ditendang pokoknya masuk. Ya, nauzubillah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka ini, neraka utama ini itu mu'sadah, muglaq, ditutup. Fi amadin mumaddadah. Amad dengan tiang-tiang yang amat kokoh dan dia terbentang luas. Artinya mau kau manja, cocok nih kalau 1 meter, ini luas, tidak bisa kau manja, tidak bisa kau lari. Tidak ada tempat lari. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah karena kita semuanya terancam. Sekali lagi, kita semuanya pernah mengumpat. Sekali lagi kita pernah semuanya mencelah. Sekali lagi kita semuanya pernah mengira harta segala-galanya. Pokoknya kalau kaya Ustaz, memang itu hidup, ya, tidak membutuhkan, artinya hidup, katanya para akhwat, memang itu Ustaz, itu uang yang tidak dibawa mati, ya. Tapi orang juga tanpa uang tidak bisa hidup. Nauzubillah. Siapa bilang? Ya, tanpa uang tidak bisa hidup? Tidak, sekali-kali tidak. Dahulu Nabi Adam tidak ada uangnya, kenapa Nabi bisa hidup? Saya tanya. Itu namanya uang tidak bisa hidup. Saya tanya, ada mata uangnya Nabi Adam? Hidup ke tidak? Hidup ke ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, diperselisihkan. Berarti uang bukan segalanya. Begitu cara membantainya. Ya, kalau ada yang menganggap itu uang adalah kehidupan saya. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala kita break 10 menit baru kita lanjutkan di pembelajaran Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.